Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai para Gemini, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan iya, hari ini adalah bacaan untuk kalian para Gemini dalam rangka Merkuri retrograde yang akan berlangsung dari tanggal 22 April sampai dengan 15 Mei. Kalau mau tahu lebih lanjut apa itu Merkuri retrograde, boleh di Google, tapi yang jelas itu adalah sebuah fenomena alam di mana planet Merkuri terlihat seperti berotasi terbalik. Dan ternyata hal tersebut menimbulkan emotional effect atau efek secara emosional kepada manusia, di mana para manusia yang tergolong sensitif, termasuk kalian para Gemini, itu akan terimbas. Banyak miscommunication, ya, komunikasi yang gak nyambung, banyak juga hal-hal yang tertunda dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya dalam minggu ini akan memberikan bacaan untuk kalian-kalian yang sensitif. Mulai yang paling sensitif adalah Pisces sampai yang less sensitif itu ada seperti Virgo, Scorpio, itu ya ada jenjangnya gitu. Kalau tidak salah Gemini itu di nomor 4 ya. Di nomor 2 itu Cancer atau Gemini di nomor 3. Saya kurang hafal ya, tapi yang jelas kalian termasuk ke dalam zodiak yang juga terimbas, setidaknya terimbas oleh fenomena alam ini. Oke, sebelum saya mulai readingnya, saya mau semprot-semprot dulu. Kalian sudah lihat iklannya ya tadi. Ini adalah positif mood spray produksi dari Light Angel. Dan ini sudah bisa dibeli ya, silahkan hubungi aja WhatsApp di bawah. Nggak mahal harganya, tapi fungsinya adalah untuk clearance, untuk mengclearkan energi negatif yang ada di sekitar kita. Dulu ini pernah saya produksi, kemudian stop, sekarang saya produksi lagi. Dan untuk kalian yang memerlukannya karena mungkin terlalu stres di tempat kerja atau susah tidur, ini bisa digunakan karena orang-orang yang memberikan testimoni adalah jadi tidurnya nyenyak gitu. Oke, kita mulai aja bacaannya ya. This is for my dear friend Gemini. Tiga. Sebentar ya, masih 3 lagi. 1, 2. One more. Thank you. Baik Gemini, saya buka saja. Oke. Kartunya ternyata terbuka semua dalam posisi yang positif, bukan yang terbalik ya. Kartunya. Dan kartu Gemininya ada, The Lovers. Ini kartu Gemininya ya. Oke, so benar-benar buat Gemini nih ya bacaannya. Oke. Ada Six of Cups ya. Di periode Merkuri retrograde ini, Gemini sebenarnya mendapatkan banyak perhatian, banyak kasih sayang dari orang-orang di sekitar kalian. Juga dari orang yang kalian fokuskan atau dealing with ya. Kalian dengan pasangan atau partner ya, bisa partner dalam hal percintaan maupun partner dalam hal apapun, itu akan memberikan banyak perhatian gitu. Tapi ya karena Merkuri retrograde, tentu efeknya adalah seperti denial atau mungkin mempertanyakan apakah hal tersebut memang untuk Gemini atau sekedar lip service aja, atau sekedar hal yang mungkin kata menurut perasaan Gemini atau orang yang dealing dengan Gemini, karena bisa dua-duanya terimbas ya dengan Merkuri retrograde ini. Ini kayak good to be true, sesuatu hal yang diberikan
dan memang mungkin kenyataannya seperti itu, tapi dipertanyakan karena adanya Merkuri retrograde ini. Dan ini juga sebagai hal yang mungkin memang diinginkan oleh Gemini dan orang yang akan memberikan Gemini perhatian atau cinta, atau kebalik ya, Gemini yang memberikannya, itu adalah sebuah hal yang diinginkan sebenarnya. Akan tetapi karena secara emosional sedang ada kendala di situ, sehingga hal tersebut terlihat seperti terlalu bagus untuk terlihat benar gitu ya. Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, something like that. Sebenarnya yang ada adalah the lovers. Pada saat Gemini bertemu dengan seseorang yang memang cocok dengan dia, baik dalam hal percintaan karena the lovers ya, tentang percintaan, maupun juga berpartner dalam hal misalnya bisnis atau pekerjaan atau apapun juga. Memang sebenarnya Gemini diberikan orang tersebut atau orang tersebut didekati oleh Gemini dengan perkenanannya semesta. Karena semesta memang memberikan hal tersebut kepada Gemini. Tapi dengan adanya Merkuri retrograde, kemungkinan besar banyak hal yang menurut Gemini terlihat bagus, terlihat semesta mendukung, masih juga dipertanyakan. Padahal sebenarnya Gemini ya udah, nikmati saja partnership kalian dengan orang tersebut. Baik itu percintaan maupun profesional, secara bisnis dan lain sebagainya. Yang jelas hal tersebut memang dimaksudkan semesta untuk kalian. Dimaksudkan semesta untuk terjadi di dalam kehidupan kalian dengan adanya the lovers ini. Kemudian Seven of Cups, ini bagus banget. Seven of Cups diberikan kepada Gemini di periode ini sebagai banyaknya pilihan yang bisa kalian pilih para Gemini. Pilihan-pilihan tersebut akan berpengaruh dalam kehidupannya Gemini. Akan tetapi pilihan-pilihannya juga kalau salah pilih akan membawa Gemini ke arah yang sebaliknya, yang mungkin nanti akan menyakitkan Gemini. Jadi ingat, ada dua sisi ya di sini Gemini. Semesta memang memberikan restunya ya, dengan adanya the lovers, dengan adanya Six of Cups, memberikan restunya kepada Gemini. Akan tetapi Six of Cups kan? Yep. Six of Cups dan the lovers itu diberikan oleh semesta. Tapi juga semesta memberikan pilihan-pilihan kepada Gemini. Mau ambil yang itu ya, yang diberikan semesta, atau kalian mempertanyakan, jadi berpikir bahwa ya kayaknya bukan yang itu deh, kayaknya itu it's good to be true deh, kayaknya bukan yang itu. Jadi Gemini mencari pilihan yang lain, dan memang pilihan-pilihan tersebut dikasih nih sama semesta, dikasih ada pilihan-pilihan tersebut. Tapi di antara pilihan-pilihan tersebut ada juga yang zonk, karena kalau dilihat pilihan-pilihan ini tidak semuanya bagus. Nah, pada saat Gemini ternyata secara emosional memilih hal yang salah, itu yang nanti akan bisa jadi bumerang untuk kalian sendiri, kemudian bisa menjadi masalah di kemudian hari. So, Gemini perlu dipikirkan hal tersebut ya. Oke. Dari semua kartu yang di tengah ini luar biasa banget untuk Gemini. Terus terang aja, untuk zodiak-zodiak lain tidak sebagus ini kartunya. Tapi bagusnya itu memang seperti yang Gemini pikir tadi, it's good to be true gitu. Kayak di depan bagus, ntar di belakangnya ada apa nih gitu ya. Ada The Magician. Kalau ada The Magician, memang kalau positifnya adalah anything is possible, ya. But then the magician, dia ke atas dan ke bawah tangannya ya. It's like vice versa. Seperti yang kalian pikirkan Gemini. Bisa it's good to be true, but something imagination aja.
It's like a trick, it's like a magic trick, atau it's like pesulap ya. Magician kan pesulap ya. Jadi kayak, oke, seperti kalian melihat sebuah acara sulap ya. Kelihatannya kayak gitu ya. Oh, orang dipotong, kemudian benda yang ada tiba-tiba tidak ada, benda yang tidak ada tiba-tiba ada. Semua itu tricky, trik sulap ya. Seperti itu juga The Magician yang ada di kehidupannya Gemini di periode Merkuri retrograde ini. Jadi emang bagus kartunya, but it's tricky. Sama juga dengan kartu sebelumnya. Banyak pilihan, but it's tricky. Tricky kenapa? Karena bisa saja begitu kalian memilih hal yang salah, and then wow, keadaan akan berbalik menjadi tidak menyenangkan, tidak nyaman, tidak bikin kalian merasa ada di sebuah situasi yang menyenangkan. Karena bagaimanapun juga, ya, The Magician bisa saja sesuatu hal yang tidak terduga oleh kalian atau sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya oleh kalian. Kalian hanya bisa menduga-duga, seperti kalian melihat sebuah pertunjukan sulap yang menduga-duga nih, ntar kemana nih, ini nanti bagaimana nih. Oh begitu gitu. Tapi oh begitu pun kalian tidak tahu trik di baliknya kan. Kalian tidak tahu apa yang mendasari hal tersebut bisa terjadi. Oke? Karena kartu yang selanjutnya, in the near future, in the next future, ada Three of Swords, ada kesakit-hatian, heartache, ada pengkhianatan, ada sesuatu yang akan menyakitkan. Kalau Gemininya nggak peka dan nggak memilih hal yang baik gitu. Karena Gemini punya dua sisi, selalu punya dua sisi. Pada saat sisi yang baiknya yang bicara, oke. Yang dipilih yang baiknya, oke. Tapi bagaimana dengan dark side-nya? Itu akan menimbulkan third party situation, sakit hati, keadaan di mana enggak nyaman. Mungkin buat Gemini, mungkin buat orang-orang yang dealing dengan Gemini, atau both side, atau dua-duanya akan punya keadaan kayak gini. Makanya tadi saya bilang, walaupun kalian punya banyak pilihan, walaupun ada tawaran, walaupun semesta memberikan, pada saat kalian memilih hal yang salah, ini yang akan terjadi. Oke? Sakit hati, pengkhianatan, apalagi? Wah, yang nggak enak-enak ya. The Three of Swords selalu yang nggak enak-enak. Third party situation juga. Oke. Dan ya, look. Ada Ten of Swords. Keadaan di mana kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja yang seperti saya bilang, Merkuri retrograde membuat keadaan jadi delay. Keadaan jadi tidak terjadi gara-gara fenomena alam tersebut, karena mengimbasnya bukan cuma kalian aja, tapi orang-orang di sekitar kalian juga akan terimbas. Makanya akhirnya jadi toksik, jadi gimana ya, nggak enak atau nggak nyaman dan lain sebagainya. Ya, itu yang akan terjadi saat Gemini menjatuhkan pilihan pada sesuatu yang salah. Makanya harus dipikirin ya. Banyak pilihan iya, tapi semuanya kayak Fata Morgana, semuanya kayak itu tadi The Magician, something di balik itu belum ketahuan nih. Jadi mesti dipikirkan baik-baik, mesti dilihat baik-baik gimana yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau saya milih ini nanti gimana? Kalau saya milih itu nanti gimana? Resikonya apa yang ada di balik itu dan lain sebagainya. So itu yang perlu dipikirkan oleh seorang Gemini. Oke. Dan what next? Ada Six of Wands. Six of Wands juga dalam posisi yang
tidak terbalik ya. So memang akan ada movement dan kebajikan dan juga kesuksesan yang akan kalian terima setelah semua yang kalian lalui. Setelah semua peringatan-peringatan itu, warning-warning itu, kalian akan bisa menerima hal yang baik. Tapi tentu saja catatannya, note-nya adalah kalian pilih yang benar, kalian pilih yang baik, kalian pilih yang bukan dark side kalian. So, tetap akan ada ini, tetap akan ada kesuksesan untuk kalian, kebaikan untuk kalian. Akan tetapi, warningnya dulu yang kalian laksanakan dengan baik. Yang kalian bisa analisa dulu apa yang harus dilakukan dengan baik. Oke, so my dear Gemini, kita teruskan dengan Oceanic Tarot. Saya buka. Thank you. Itu berapa? Saya buka 5 kartu. Ini baru 4. So, satu lagi ya. So, this is for my dear friend Gemini. Wow. Wow. Saya jadi belajar bahwa kartu yang dari depan bagus kelihatannya bisa saja akhirnya terjungkir balik pada saat kartu-kartu selanjutnya dibuka. Ada the strength, stability. Memang diperlukan kekuatan hati seorang Gemini untuk menjalani masa-masa Merkuri retrograde ini. Oke? Karena pilihannya tergantung kalian. Kemudian use your imagination dengan Page of Cups yang datang kepada kalian bisa baik, benar-benar baik, atau hanya terlihat baik. Oke? Use your imagination. Sensitivity, tentu saja Queen of Cups. Kalian akan berada di masa dimana sangat sensitif. Segalanya terlihat tidak pasti, tidak nyata, tapi mungkin memang nyata. It's depend, tergantung gimana kalian bisa mengolah segala informasi, segala yang datang kepada kalian. Tidak semena-mena langsung memutuskan tanpa memikirkan resikonya lebih dahulu, tanpa memikirkan segala halnya nanti di belakang seperti apa. Ya, yang hal-hal seperti itu harus kalian pikirkan dengan cermat ya. Kemudian recovery, tentu saja Four of Swords, akan ada recovery, akan ada hal-hal yang bisa sembuh lah ya. Kan masa Merkuri retrograde-nya juga cuma sampai tanggal 15 Mei. Walaupun kalau dipikir-pikir lama juga ya, hampir sebulan. Tapi tetap saja nanti akan ada penyembuhan di situ gitu. Dan ada anxiety, tentu saja panic attack. Kepanikan di mana kalian berada di posisi yang nggak enak, mau milih gimana nih. Apalagi kalau kalian lihat readingan ini terus kalian berpikir, waduh, ini bakalan jadi sesuatu yang menyenangkan atau tidak ya. Udah kalian panik sendirilah di situ ya. Nah, kalau udah kayak gitu, ya memang kalian harus banyak-banyak merenung dulu sebelum memutuskan sesuatu. Oke, pikirkan hal tersebut sebagai hal yang harus dipikirin dulu, segitunya dipikirin, supaya nggak salah langkah ya, Gemini. Oke, so, my dear Gemini, sekarang saya persilahkan kalian menanyakan satu hal dan nanti akan saya jawab dengan yes or no. Oke. Jawabannya adalah yes. Akan ada sesuatu hal yang baru dan apa yang kalian ingin, dari apa yang kalian inginkan tersebut. Oke, jawabannya adalah yes. Saya nggak tahu apa yang kalian pertanyakan, tapi semoga itu menjawab ya. Dan satu pesan dari Angel Guide, Oracle Card, satu aja. Honesty and communication. Nah, ini perlu banget. Honesty, jujur. Ya, be honest. Jujur saja. Bukan jujur kacang hijau atau jujur ayam Sukabumi ya, itu bubur. Sorry bercanda.
Dan dikomunikasikan ya, my dear Gemini, dikomunikasikan segala sesuatunya supaya itu menjadi lebih baik. Dan satu lagi dari monologi Oracle card, kartunya adalah a new start is coming ya. Tadi saya bilang ada sesuatu hal yang baru, the Fool, tapi memang akan ada hal baru karena jawabannya memang ya, dan the Fool berarti sesuatu hal yang baru. Ada sesuatu yang dimulai. Justru setelah kalian melalui hal-hal yang mungkin kalian pertanyakan pada mulanya, kalian pikir itu iya atau tidak belum kelihatan dan lain sebagainya, nantinya akan ada pencerahan juga untuk kalian. Sesuatu hal yang baru, benar-benar baru. Oke, sekian aja bacaannya untuk kalian para Gemini. Semoga masih ada yang bisa diambil dari bacaannya dan kalian tetap berbahagia dengan apapun keadaan kalian. Kita ketemu lagi minggu depan untuk bacaan di bulan Mei ya. Semoga kalian tetap semangat menghadapi Merkuri retrograde kali ini. Tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love. Bye.